Bapak Ibu Saudara-saudari, Shalom. Saya sengaja membuat video ini menanggapi beberapa hamba Tuhan yang mengajarkan atau yang mengatakan bahwa pendeta-pendeta yang mengajarkan jemaatnya memberikan perpuluhan adalah pendeta-pendeta yang sesat. Bahkan ada lagi yang bilang bahwa kalau misalnya pendeta berbisnis maka dia sudah lari dari panggilan. Banyak hal yang disampaikan sekarang ini. Dan ada jemaat-jemaat yang memang kikir, yang tidak tahu memberi untuk Tuhan, yang tidak peduli tentang perpuluhan, tidak mau menabur. Nah, mereka sengaja share video ini sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk mendiskreditkan hamba-hamba Tuhan. Nah, bagaimana tanggapan kita mengenai ajaran tentang perpuluhan ini? Nah, pertama sekali saya mau katakan, pendeta atau hamba Tuhan yang tidak mengajarkan jemaatnya memberi perpuluhan adalah hamba Tuhan yang tidak ingin melihat jemaatnya diberkati Tuhan. Kenapa? Walaupun kita mungkin tahu bahwa ajaran tentang perpuluhan ini berasal dari Perjanjian Lama. Memang Perjanjian Lama bicara tentang bagaimana perpuluhan diberikan kepada Lewi dan bagaimana itu juga menjadi hak banyak orang. Memang ada hamba-hamba Tuhan yang menyalahgunakan perpuluhan karena mereka berpikir perpuluhan itu hanya hak hamba Tuhan. Itu salah, Bapak Ibu. Hamba Tuhan harus mengerti bahwa perpuluhan itu bukan milik Anda saja. Perpuluhan itu milik orang-orang yang melayani, milik yatim piatu, milik janda-janda miskin yang harus dibagikan. Karena itu gereja menjadi rumah perbendaharaan. Itu sebabnya banyak orang di luar sana yang mengkritik hamba Tuhan karena Anda juga sebagai pendeta menyalahgunakan perpuluhan itu. Saya ingatkan sekali lagi, hamba-hamba Tuhan bertobat. Perpuluhan bukan milik Anda pribadi, apalagi kalau itu dipakai untuk berfoya-foya, apalagi kalau itu dipakai untuk kepentingan Anda, anak-anak Anda dengan cara yang glamor, yang mengerikan. Saudara, ingatlah, perpuluhan itu banyak orang di dalamnya yang berhak untuk mendapatkannya. Itu sebabnya saya katakan perpuluhan, pendeta yang tidak mengajarkan jemaatnya memberikan minimal perpuluhan adalah hamba Tuhan yang tidak ingin melihat jemaatnya diberkati Tuhan. Ada 3 hukum firman Tuhan yang ada dalam perjanjian baru. 2 di perjanjian baru, 1 di perjanjian lama. Bagaimana caranya Anda diberkati Tuhan? Saya selalu katakan berdasarkan firman Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Pada waktu Anda memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, Anda akan melihat firman Tuhan akan katakan, berilah maka kamu akan diberi. Satu takaran yang dipadatkan, yang digoncang dan yang melimpah keluar itu akan diberikan kepadamu. Percayalah, jika engkau memberi maka engkau diberi. Yang kedua, camkanlah ini. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak, tapi orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Saya tambahkan sedikit, saudara. Dari 2 hal ini Anda bisa melihat artinya apa? Orang yang tidak menabur tidak akan menuai apa-apa. Karena itu belajar menabur supaya engkau menuai. Kalau Anda tidak tahu menabur, jangan coba-coba berharap Anda bisa menuai. That's nonsense. Itu tidak alkitabiah. Ada orang-orang yang berdoa, kalaupun mereka tidak bisa memberikan hari ini, Tuhan berkatilah mereka sama seperti engkau memberkati kami. Oh, tidak boleh, Anda salah. Firman Tuhan ingatkan kita jangan menambahi 1 titik pun dalam firman Tuhan. Artinya apa? Orang yang tidak menabur tidak berhak untuk menuai. Yang ketiga, firman Tuhan katakan apa? Kembalikan milik Tuhan, bawa seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan dalam rumah perbendaharaan, dan aku akan menghalau belalang pelahap, belalang pengerik dari hadapanmu. Saudara, seringkali orang berdebat tentang perpuluhan ini. Perpuluhan adalah 1/10 dari apa yang harusnya mereka bawa kepada Tuhan. Orang Israel pada masa itu, kalau Anda mempelajari sejarah, itu sulit sekali mengembalikan milik Tuhan. Hampir sama dengan banyak orang pada hari-hari ini yang susah mengembalikan milik Tuhan. Tapi saya mengingatkan saudara, satu-satunya cara belalang pelahap, belalang pengerik tidak ada dalam hidupmu adalah ketika engkau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Loh, Pak, dalam perjanjian baru Tuhan Yesus tidak pernah bicara tentang perpuluhan. Ya benar, Tuhan Yesus tidak pernah bicara tentang perpuluhan. Karena Yesus berbicara tentang memberi dengan segenap hati, memberi dengan segenap hidup. Ingat ketika 2 janda itu memasukkan 2 peser uang perak, Yesus berdiri karena dia duduk di depan peti persembahan. Dia berdiri pada waktu janda itu memberikan persembahannya.
Kalau dikatakan apa? Janda ini memberikan yang terbanyak dan terbaik dari semua orang yang memberikan harta yang banyak itu. Nah, saudara, Anda bisa melihat dari contoh cerita Tuhan Yesus. Dalam perjanjian baru memang Yesus tidak mengajarkan tentang persepuluhan. Tapi Yesus mengajarkan tentang memberi wholeheartedly. Memberi dengan sepenuh hati. Memberi tanpa berkira-kira. Memberi dengan segala yang engkau punya. Sanggupkah Anda lakukan itu? Kalau 1/10 Anda tidak sanggup, saya ragukan Anda bisa memberikan semua untuk Tuhan. Kalau Anda bisa memberikan semua untuk Tuhan, itu baru Kristen yang sejati. Haleluya. Itu sebabnya saudara, jangan perdebatkan firman Tuhan dengan cara-cara yang Anda buat supaya Anda tidak mengalami kerugian. Saya lihat orang yang banyak menolak memberikan perpuluhan. Ada saja masalah yang terjadi. Ada saja anak yang silih berganti masuk rumah sakit. Kenapa? Karena ada belalang pelahap, karena ada belalang pengerik yang datang mengganggu mereka. Karena itu saudara, mari bertobat dari cara pikir yang tidak benar. Mari bertobat dari cara pikir yang menghakimi hamba-hamba Tuhan. Dan marilah belajar untuk tunduk pada firman Tuhan. Kalau Anda tunduk pada firman, maka Anda akan menikmati berkat dari firman itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, dan semoga renungan ini memberkati kita dan mengubah cara pandang kita. Jadilah orang-orang Kristen yang diberkati, yang siap menabur, siap memberi, dan siap mengembalikan milik Tuhan. Sehingga Anda bisa melihat tangan kasih Tuhan ada pada diri Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.